Ervin berkata dengan pasti, "Ya Tuan Renza, saya sudah memikirkannya. Kamu bahkan telah menyumbangkan 2 miliar. Apa ini 2 juta milikku?" Melihat sikapnya yang tegas, Tama mengangguk dan berkata, "Bagus, aku tidak menyangka kamu, Ervin, memiliki kesadaran ini. Jangan khawatir, saya pribadi akan mengambil 2 juta lagi dan menyumbangkannya atas nama Anda." Ervin berkata dengan penuh semangat, "Kalau begitu terima kasih banyak, Tuan Renza." Tama memikirkan omong kosong Ervin barusan, memang ada beberapa level, jadi dia bertanya padanya, "Ervin, kamu curang di jalan antik, berapa banyak uang yang bisa kamu hasilkan dalam setahun?" Ervin berkata dengan canggung, "Jujur saja, Tuan Renza, penghasilan saya sangat tidak stabil, terkadang sebulan tidak ada penjualan besar, tapi kadang, jual single besar, beberapa bulan tidak harus bekerja lagi. Baru saja melihat Mona Lisa versi Indonesia, saya memberi harga 500 juta, mencari siswa Akademi Seni Lukis, umumnya saya buka harga di jalan antik lebih dari 80 juta. Kalau jualan seperti itu sepasang, saya biasanya tidak harus bekerja selama 2 bulan di warung, terutama karena takut orang mencari saya." Tama bertanya kepadanya, "Jika orang lain datang ke pintu, bagaimana biasanya Anda menghadapi mereka?" Ervin tersenyum 2 kali dan menjelaskan, "Jika ditemukan, tentu untuk mengembalikan uangnya, saya biasanya hanya melihat orang-orang di bawah piring, saya mampu untuk membawanya sampai akhir. Bagaimanapun, prinsip dasar saya melakukan bisnis di jalan antik, tidak pernah mengembalikan uang." Tama bertanya, "Dan jika Anda tidak mampu mengacaukannya?" Ervin menggaruk-garuk kepalanya dan tertawa, "Kalau saya tidak sanggup main-main, pilihan pertama saya biasanya lari. Jika saya bisa melarikan diri, tentu saja semuanya baik-baik saja. Jika Anda tidak bisa melarikan diri, Anda akan dengan jujur membayar untuk masalah ini." Tama mengangguk dan tertawa, "Jadi, Anda tidak dapat mengantongi setiap uang. Berapa banyak uang yang dapat Anda hasilkan dalam setahun?" Ervin dalam hati membuat perhitungan, berkata sambil tersenyum, "Semua jenis keadaan dihitung. Saya biasanya bisa mendapatkan 1 tahun, 4 atau 500 juta bar." Tama mengangguk dan berkata, "Ayo lakukan, Ervin, beri kamu gaji pokok 800 juta setahun. Setelah Anda tidak pergi ke toko barang antik untuk mengadu orang, bersihkan hatimu dan ikuti Johan, semuanya atas perintahnya." Ervin mendengar kata-kata ini, langsung tercengang-tercengang. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Tama akan membiarkan dia tinggal dan bekerja di sisi Master Johan. Terkejut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya dan bertanya, "Tuan Renza, saya bukan siapa-siapa, mengapa Anda berpikir untuk membiarkan saya bekerja dengan Master Johan?" Tama tertawa, "Johan pemberani dan galak, tapi akalnya masih kurang. Jika dia bisa memiliki orang sepertimu di sisinya untuk menjadi penasihatnya yang berkepala anjing, itu pasti akan menjadi hal yang baik untuknya." Tama sangat menghargai kelebihan-kelebihan tertentu pada Ervin. Pria ini meskipun asalnya rendah, tapi pasti bisa dianggap berpengetahuan luas. Dan yang terpenting, kecepatan reaksinya sangat cepat, kemampuan beradaptasi dengan situasi jauh lebih baik daripada rata-rata orang. Orang seperti itu, jika ditempatkan di jalan antik, menipu beberapa ratus ribu tahun untuk mendapatkan uang, memang sedikit pemborosan. Jadi, dia kemudian menatap Ervin dan bertanya, "Apakah kamu ingin memikirkannya? Beri aku jawaban yang jelas setelah mempertimbangkannya." "Tidak perlu dipertimbangkan," Ervin buru-buru berkata, "Tuan Renza, saya bersedia mengikuti Anda dan Tuan Johan untuk melayani sebagai anjing dan kuda." Bagi Ervin, mencari nafkah di jalan antik itu tidak mudah. Dia tidak hanya harus dengan sengaja merancang berbagai jebakan untuk menipu orang, tetapi juga untuk waspada terhadap orang lain yang datang ke pintu. Selain itu, ia tidak disukai di jalan antik. Banyak teman sebaya yang memandangnya tidak baik, dikucilkan, digusur juga merupakan hal biasa baginya.
Jadi dia sangat menantikan kesempatan untuk berburu dermaga yang andal, setidaknya untuk membuat hidupnya lebih baik di masa depan. Tama mengangguk puas dan berkata, dengan cara ini, aku akan menelepon Johan, menemukannya nanti. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa Tama akan membiarkan dia pergi langsung untuk berbicara dengan Master Johan. Jika dia mengikuti Master Johan, dia tidak akan berani berjalan-jalan di Jakarta. Tapi sama sekali tidak ada yang berani main-main dengannya. Memikirkan hal ini, Ervin dengan bersemangat mengangguk dan membungkuk berulang kali, mengulangi dengan pelan, "Baik, Tuan Renza." "Terima kasih, Tuan Renza." Bagi Ervin tahun-tahun ini mencari nafkah di Jakarta tidak mudah. Lagi pula, dia melakukan beberapa kait yang tidak pantas, sering dibawa pergi seperti anjing, kadang-kadang bahkan akan menerima pemukulan yang gendut. Hidup bukanlah tempat tidur mawar baginya. Alasan untuk ini adalah bahwa tidak ada yang menutupi dia sebagai pendukungnya. Ervin juga tidak mau mempermainkan orang-orang di jalan, terutama Derek Kui yang bertanggung jawab atas jalan antik itu. Namun, di mata Derek, dia adalah penipu yang tidak layak. Belum lagi Derek tidak menempatkan dia di mata, bahkan antek-anteknya tidak menganggapnya serius. Jadi, tanpa Tama untuk menariknya, bahkan Derek, peran seperti itu, dia terlalu tinggi untuk didaki. Tapi sekarang bagus, sekarang Tama membiarkannya mengikuti Johan sebagai master, yang setara dengan menariknya ke beberapa posisi. Selain itu, mulai hari ini, dia juga dianggap sebagai bawahan langsung Johan. Dan Abner dianggap guru yang sama, langsung lebih tinggi dari Derek sendiri yang sebelumnya tidak terjangkau juga satu tingkat. Karena kesadaran yang mendalam ini, hati Ervin kepada Tama sangat bersyukur. Tama menatapnya dan menegur, "Ervin, setelah mengikuti Johan, jangan pergi ke jalan antik untuk terlibat dalam hal-hal yang menipu ini. Meskipun Johan masih seorang Tao, tetapi bisnisnya sekarang telah berubah bersih. Anda tidak pergi ke sana dan kemudian memindahkan otak yang bengkok." Ervin buru-buru mengambil sikap dan berkata, "Tuan Renza, jangan khawatir. Saya akan mengikuti ajaran Anda dan tidak pernah menyentuh hal-hal najis ini lagi." Tama mengangguk, merasa bahwa kata-kata Ervin terdengar baik-baik saja, tetapi dengan hati-hati merenungkan dan sedikit tidak nyaman. Setelah dipikir-pikir, dia baru saja melempar 2 miliar dari Bernard Elnor. Ervin dibandingkan dengan dirinya sendiri, itu bukan penyihir kecil melawan penyihir besar. Itu adalah ayam kecil untuk melihat Tyrannosaurus Rex. Namun, hal baiknya adalah Tama tidak berniat mengambil uang dari Elnor untuk dirinya sendiri. Tapi niatnya untuk mendonasikan semua uang ini untuk amal, agar dia jauh lebih nyaman di hatinya. Kemudian, Tama memanggil Johan dan bertanya kepadanya, "Johan, di mana kamu?" "Johan, Tuan Renza, saya di Classic Mansion. Apa pesanan Anda?" Tama kemudian berkata, "Aku telah menemukan seseorang untukmu. Karena kamu berada di Classic Mansion, aku akan memintanya datang ke sana untuk mencarimu nanti." Johan terkejut dan bertanya, "Kamu menemukan seorang master untukku?" "Tuan Renza, siapa guru besar ini?" Tama tersenyum dan bertanya, "Ervin Ziudit dari Jalan Antik. Apakah Anda mengenalnya?" Johan tertegun dan berbicara, "Saya tahu, Tuan Renza. Apakah Anda berencana menjadikannya bawahan saya?" Pada saat ini, Ervin di samping Tama tampak gugup, takut Johan tidak puas dengannya atau tidak memandangnya. Tama berkata dengan pasti, "Itu benar. Saya melihat Ervin sangat banyak akal, melakukan hal-hal juga cukup set, hanya untuk bermitra dengan Anda, dalam menangani isu-isu tertentu, untuk memberi Anda beberapa inspirasi baru."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.